Karena kemarin sewaktu siaran langsung banyak sekali sahabat tani yang menanyakan, bagaimana cara kelompok tani kami ini atau yang lebih tepatnya, kelompok tani PPN yang terdiri dari 16 anggota dengan luas lahan 34 hektar, bisa mendapatkan 333,2 ton gabah dan itu hasil bersih. Jika dihitung rata kami serempak menghasilkan 9,8 ton gabah kering per hektar. Nah, karena admin tidak mampu menjawab satu persatu semua pertanyaan itu, maka pada kesempatan video kali ini, admin akan membagikan amunisi plus nutrisi, serta insektisida apa yang tepat yang biasa kami gunakan pada saat pengisian bulir. Dan nutrisi ini, salah satunya juga dapat menghijaukan daun bendera padi sampai panen nantinya. Amunisi plus nutrisi yang dibahas kali ini adalah nutrisi yang selalu kami gunakan untuk membuat bulir padi kami lebih bernas dan berbobot. Dan untuk waktu-waktu pengaplikasian serta dosisnya akan admin jelaskan pada kesempatan video ini juga. Jadi video ini jangan di skip-skip satu detik pun agar Anda tidak gagal paham. Karena jika salah dalam pemberian dosis, serta salah dalam cara pengaplikasiannya, itu nanti akan berdampak buruk ke tanaman padi kita. Kesimpulannya adalah, usaha apapun itu, semakin besar peluang keuntungannya maka akan semakin besar juga resiko yang akan kita hadapi. Yuk kita mulai. Jadi setelah malai padi keluar 80% dengan serempak seperti ini, waktunya kita untuk mengaplikasikan beberapa amunisi dan nutrisi untuk merangsang pengisian bulir padi sampai pangkal malai, serta menjaga kualitas bobot padi sampai panen, supaya kita mendapatkan hasil panen yang melimpah dengan kualitas rendemen beras kepala giling yang bermutu. Karena rendemen ini merupakan indikator penting dalam menilai kualitas dan nilai ekonomis beras, dan rendemen ini juga menunjukkan seberapa banyak beras utuh yang akan dihasilkan dari gabah yang digiling. Namun untuk lebih jelasnya, sebelum admin membahas nutrisi apa saja dan insektisida apa saja yang cocok untuk pengisian bulir, di sini Anda terlebih dahulu perlu tahu, bahkan harus tahu, bagaimana cara kerja akar dan batang serta daun dalam menyerap unsur hara, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro ketika tanaman padi mulai mengeluarkan tanda-tanda pengisian bulir, atau yang biasa disebut padi mulai merunduk, lebih tepatnya fase generatif. Nah, tanaman padi ketika memasuki fase generatif, juga memerlukan perangsang agar bulirnya dapat berisi penuh dan bernas sampai pangkal malai. Agar saripati yang diserap oleh tanaman padi disebarkan ke seluruh batang, daun dan seluruh tubuh tanaman untuk membantu penyerapan unsur hara fosfat dan kalium. Tentu saja tanaman padi membutuhkan energi yang sangat besar. Unsur hara mikro berperan untuk membantu penyerapan fosfat dan kalium yang kita berikan kepada tanaman-tanaman padi. Apabila kekurangan unsur hara mikro, maka fosfat dan kalium yang kita berikan kepada tanaman padi tidak dapat sepenuhnya diserap oleh tanaman padi. Selain pemberian unsur hara makro dan mikro, tindakan pencegahan juga kita perlukan terutama dari serangan jamur, karena ini bisa menyebabkan patah leher pada malai-malai padi. Untuk itu, kita juga memerlukan pestisida dalam bentuk fungisida dan insektisida untuk mengatasi atau mencegah terjadinya serangan jamur. Selain serangan jamur, juga rentan sekali tanaman padi terdampak daripada serangan penggerek batang, dan ini bisa menyebabkan beluk pada malai-malai padi. Apabila malai-malai padi sudah terkena beluk karena efek dari penggerek batang, maka malai-malai padi tidak dapat mengisi dan membuat bulir menjadi hampa. Untuk itu sahabat tani, admin akan memberikan informasi amunisi plus nutrisi dan pestisida apa saja yang perlu digunakan. Nutrisi yang selalu kami gunakan yaitu nutrisi yang mengandung unsur hara fosfat dan kalium yang tinggi. Contohnya adalah nutrisi dengan merek dagang MKP atau monokalium fosfat. MKP ini merupakan nutrisi yang mengandung, atau pupuk yang mengandung unsur hara fosfat dan kalium yang tinggi. Kandungan fosfat dari MKP ini adalah 52% dan kandungan kaliumnya 34%. Nah, kandungan fosfat dan kalium yang tinggi ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman padi di fase generatif. Kemudian selain MKP,
Tanaman padi juga membutuhkan unsur hara mikro dengan merek dagang yang kami gunakan yaitu Java Green. Java Green ini merupakan pupuk mikro yang mengandung unsur hara mikro yang sangat lengkap, diantaranya ada zinknya atau Zn, ada juga sulfurnya serta mengandung boron. Satu lagi tambahan nutrisi yang dapat kita gunakan yaitu merek dagangnya ZPT Gipgrow Panen 20 SP. Gipgrow Panen 20 SP ini membantu mempercepat proses pengisian bulir-bulir padi agar bisa terisi dengan merata dan sempurna. Selain nutrisi yang tadi, kita juga perlu menggunakan fungisida dan insektisida. Ini kegunaannya untuk mencegah terjadinya serangan jamur patah leher pada tanaman padi. Fungisida yang kami gunakan yaitu dengan merek dagang Topsin. Topsin ini berbahan aktif metiltiopanat 500 gram per liter. Topsin ini adalah fungisida untuk menjaga terjadinya serangan jamur yang bisa menyebabkan bercak daun, bercak buah, dan bisa menyebabkan bles atau patah leher pada tanaman padi. Kemudian insektisida yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya serangan beluk akibat daripada penggerek batang, dapat kita gunakan insektisida yang berbahan aktif klorantaniliprol. Untuk mereknya bebas mau pakai apa saja, namun produk yang selalu kami gunakan adalah Prevaton 50 SC. Prevaton ini adalah insektisida yang berbahan aktif klorantaniliprol 50 gram per liter. Klorantaniliprol ini bekerja secara kontak dan sistemik juga bekerja secara translaminar. Itu artinya, dapat menyerap sampai ke dalam jaringan-jaringan tubuh tanaman padi, sehingga bisa mencegah hama penggerek batang yang biasanya berada dan bersembunyi di dalam ruang-ruang di dalam batang-batang padi. Dengan disepraikannya amunisi-amunisi ini diharapkan tanaman padi dapat menghasilkan bulir yang banyak, dapat mengeluarkan malai-malai padi secara merata dan sempurna. Sementara itu untuk cara penggunaannya serta berapa dosisnya kita akan bahas tuntas, pencampuran yang benar, serta dosis daripada amunisi-amunisi yang dapat kita gunakan dalam penyepraian ini adalah sebagai berikut. Nutrisi yang pertama adalah MKP. Untuk dosisnya bisa kita gunakan 4 sendok makan untuk satu tangki sprayer atau 16 liter air. MKP ini berbentuk kristal dan mudah larut atau tercampur ke dalam air. Kemudian untuk nutrisi yang kedua ini adalah pupuk mikro Java Green. Untuk takarannya cukup 1 sendok makan saja. Lalu campurkan ke dalam tangki sprayer yang sudah dicampurkan MKP tadi. Kemudian aduk dalam air supaya benar-benar merata dan benar-benar 100% bisa larut dan tercampur bersama dengan air. Kemudian untuk ZPT Gipgrow Panen 20 SP ini takarannya atau dosisnya cukup 1 gram atau 1 sachet saja dalam 16 liter air. Setelah itu, selanjutnya kita masukkan amunisi yang berupa pestisida yaitu Topsin. Dosis daripada Topsin ini adalah 3 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter, gunakan 50 ml fungisida Topsin ini untuk mencegah jamur penyebab bercak bulir, bercak daun, jamur dan patah leher pada malai-malai padi. Kemudian yang berikutnya ini adalah insektisida. Insektisida untuk mencegah hama penggerek batang atau beluk pada tanaman padi. Ini merek dagangnya adalah Prevaton 50 SC. Karena SC atau suspension concentrat ini berarti kental, maka perlu diaduk-aduk sebelum kita memasukkannya ke dalam tangki tadi. Untuk dosisnya Prevaton ini cukup 40 ml per 16 liter air. Prevaton dan Topsin adalah pencegah daripada jamur patah leher, dan juga pencegah daripada hama penggerek batang yang bisa menyebabkan beluk. Langkah pencampuran yang tepat ini sangat penting agar proses penyepraian kita dapat efektif dan maksimal. Sementara waktu pengaplikasian pertamanya yaitu, pada saat malai padi sudah keluar sempurna atau setidaknya 80% sudah keluar. Lalu penyemprotan kedua bisa dilakukan ketika malai padi mulai merunduk. Ketika malai padi merunduk artinya pengaplikasian ini sangat dibutuhkan agar bulirnya tidak ada yang hampa. 10 hari setelah penyemprotan kedua bisa disemprotkan lagi untuk tahap yang ketiga, untuk dosisnya masih sama dari tahap pertama, kedua, dan ketiga.
Selain daripada itu, sahabat tani bisa juga menggunakan nutrisi ini ketika tanaman padi bunting, tapi dengan syarat, hentikan penyemprotan pada saat bunga pada malai padi mulai mekar, karena itu dapat mengganggu penyerbukan serta dapat membuat gabah menghitam dan gugur. Nah sahabat tani, mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya.